wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Deden Makbuloh, SAG. Yang saya hormati Bapak Mirhan dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anak-anakku warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. sebelum kita memasuki materi, kita terlebih dahulu kita berdoa kepada Na Anwar. Tolong dipimpin doanya. Baik Pak, mari teman-teman sekalian kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Robi dubillahi robba Lahirobba wabil wabil islami islami dina dina wabil wabil muhammadin muhammadin nabiyya nabiyya wa rasulah Rabbi Rabbi zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Terima Amin. kasih sudah berdoa. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dengan nikmat sehat ini kita mampu mempergunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita tergolong umatnya merasakannya kelak yaumul kiamah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Peserta kita, Na Anwar, Hadir Pak. Na Nur Imamah, Ida Fitriani, Badrudin, Wardatun Nafisah, Suyanto. Oke, sudah hadir semua ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Materi kita yaitu larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak ingin merefleksi materi sebelumnya, yaitu Na Anwar. Masih ingat materi sebelumnya? Kalau tidak salah kemarin itu tentang narkoba Pak. Tentang Ya. narkoba Pak. Mm-mm. Mm-mm. Ya, kita kemarin kita mempelajari tentang bahaya narkoba. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Oke, anak-anakku sekalian, eh materi tentang larangan pergaulan bebas ini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami larangan pergaulan bebas dan zina serta dampak dari pergaulan bebas. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan pesan-pesan dalam Al-Quran untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam. Ya, itulah tadi capaian pembelajaran yang akan kita eh, pahami, yang akan kita peroleh. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan yaitu materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Pengertiannya, zina adalah perbuatan keji, yaitu terjadinya hubungan biologis yang dilakukan lelaki dan wanita yang tidak ada ikatan pernikahan. Jadi, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada ikatan pernikahan itu adalah perbuatan zina, yaitu seperti halnya pacaran, kemudian berdua-duaan yang bukan mahramnya, dan tidak ada ikatan pernikahan yang di situ menjerumuskan pada hawa nafsu, itu adalah perbuatan
zina. Sedangkan pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak memperhatikan kaidah hukum Islam tentang pergaulan antara laki-laki dan wanita. Jadi, anak-anakku sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri, berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana pergaulan kita ini pergaulan yang baik. Kita memilih teman-teman yang baik. Jangan sampai kita berteman yang akibatnya menjerumuskan kita. Minum minuman keras, narkoba, itu adalah perilaku atau pergaulan yang menyimpang. Ya, selanjutnya di sini tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina itu diterangkan dalam Al-Qur'an, yaitu diterangkan dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Ya, kepada Nak Nur Imamah, tolong dibaca, Nak. Ya, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Yang ini ya, Pak ya, ayatnya. Ini yang Quran surat Al-Isra Oh, ayat oh. 32. Oh, ayatnya. Yang An-Nur, yang Oh Azaniyatu. ya, mohon maaf, Oke, nggak Pak. apa-apa. Namanya Hmm, kita sedang Belajar. belajar. Ya. Baik, akan. Kepada Nak Suyanto, tolong dibacakan Quran surat An-Nur ayat 2. Nggak ada ya. Ya, kepada eh Nak Anwar, coba tolong dibacakan yang An-Nur ayat 2. Baik Pak, saya akan berusaha membaca untuk surat An-Nurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu was-zani fajlidu kulla wahidin minhuma ma'ata jaldati ma'ata jaldati wala ta'juzkum bihima ra'fatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ya, terima kasih Nak Anwar, terima kasih Nak Nur Imamah. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat suci Al-Quran, hati kita menjadi mendapatkan hikmah, mendapatkan hidayah, dan senantiasa menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya Amin. robbal alamin. Ya. Selanjutnya kita akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, tadi Quran surat Al-Isra ayat 32 sudah dibacakan oleh Nak Nur Imamah, yaitu bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina, yaitu memandang perempuan yang bukan mahramnya, kemudian berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, ini membuat indikasi terjadinya perbuatan zina atau memancing, yaitu memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Kemudian melihat film yang mengumbar aurat itu adalah upaya untuk mendekati zina. Nah, hal-hal ini harus kita hindari agar tidak terjadinya perbuatan zina. Ya. Selanjutnya eh kita di sini karena Bapak ngambil yaitu problem based learning. Ya, di sini ada kasus yaitu terjadinya perbuatan zina. Nah, kita bagi kelompok. Kelompok satu, Nak Anwar, Nur Imamah, Nak Ismah. Kelompok dua, Nak Suyanto,
Ida Fitriani, Muttoharoh, dan Lisarini. Yuk, sekarang kelompok 1. Tolong ini diberikan diskusi dulu, kemudian diberikan tanggapan dari sebuah kasus, yaitu penggerebekan dari perbuatan zina. Yo, coba Nak Nur Imamah diberikan tanggapannya atau hasil diskusinya. Ya, baiklah Pak. Terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok kami tentang pergaulan bebas, yaitu zina ya Pak. Zina Iya, itu sudah sangat eh, diharamkan ya, memang tidak boleh. Jadi dari hasil kelompok kami yang perbuatan zina ini eh, tidak dianjurkan atau memang sudah tidak dilarang kita sebagai umat muslim itu mendekati zina, apalagi sampai kita melakukan perbuatan zina. Seperti itu, Pak. ya, terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Jadi kita berusaha untuk menghindari ya, jangan sampai perbuatan zina ini dilakukan oleh anak-anakku sekalian ya. Kita berusaha mencegah, berusaha menghindari ya. Selanjutnya eh di sini Bapak akan menyampaikan dampak dari pergaulan bebas. Secara psikologis, ya, dampak dari pergaulan bebas ini mengakibatkan rendahnya harga diri. Ya, kemudian ada rasa penolakan dari teman-teman. Ya, biasanya kalau di sekolah kita kan ada banyak teman yang kemudian mengucilkan, itu udah gitu. Nah, itu juga nanti kalau kita ucapkan itu tergolong bullying. Nah, itu juga harus kita hindari. Selanjutnya, dampak dari pergaulan bebas ini secara kesehatan ini akan memberikan penyakit menular seksual atau PMS. Nah, seperti halnya HIV, AIDS. Nah, kemudian dampak dari pergaulan bebas itu mengganggu konsentrasi proses belajar, malas sekolah, bahkan putus sekolah. Kemudian untuk upaya menghindari pergaulan bebas, kita harus memilih teman. Teman kita teman yang baik agar memberikan dampak kepada karakter diri kita. Kalau kita punya teman yang baik, menjadikan diri kita beriman dan bertakwa. Selanjutnya, ingat orang tua agar tidak kecewa. Selanjutnya untuk menghindari pergaulan bebas, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya dari materi yang Bapak sampaikan, setelah mempelajari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2, dapat diambil kesimpulan bahwa larangan ini bukan hanya untuk orang yang sudah berzina, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang dapat mengarahkan perbuatan zina, seperti pergaulan yang tidak terkontrol, pandangan yang merangsang, dan tindakan yang melampaui batas norma agama dan sosial. Dengan demikian, ajaran Islam mengedepankan prinsip menjaga kehormatan, kesucian, moralitas dalam kehidupan sosial dan pribadi. Jadi anak-anakku sekalian, kita berusaha untuk melihat sesuatu, lihatlah yang baik-baik. Jangan mencari-cari. Jangan kita kalau menggunakan handphone, kita cari-cari yang gambar-gambar yang negatif. Carilah gambar-gambar yang positif. Selanjutnya menjaga diri, menjaga kehormatan. Jadi tidak usah kita sebagai peserta didik itu pacaran. Kita berusaha membentengi diri kita agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jadi istilah kegiatan yang positif-positif, ikut rohis, ya ikut kegiatan ekstrakurikuler olahraga, itu dapat menghindarkan diri kita dari perbuatan yang negatif.
Ya, Bapak menyampaikannya tidak banyak. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat menjaga kehormatan, menjaga kesucian, dan menjauhi perbuatan yang menyimpang tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keimanan yang kuat untuk kita semua. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Jumaidi sudah presentasi. Kita dengarkan kembali masukan dari Pak Prof terkait presentasi yang disampaikan Pak Jumaidi. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Wirhan yang saya hormati. Alhamdulillah secara umum bagus ya Pak Jumairi, terasa Alhamdulillah. kepada peserta didiknya terasa ya. Ada dua catatan saya Pak. Ya, pertama, ketika peserta didik maaf ya, misalnya membaca Al-Quran belum terasa sesuai dengan tajwidnya, makhorijul hurufnya, di situ jangan dilewatkan, jangan seolah-olah sudah selesai, belum. Bapak langsung beri baca bersama atau Bapak baca ulang, contohkan sehingga memberi satu pemahaman kesadaran kepada peserta yang tadi misalnya membacanya kurang lancar, oh ternyata agak beda ya gitu. Oh yang benar ini yang Pak Guru bacakan ulang gitu Pak. Jadi jangan dilewat. Jadi tuntaskan dulu persoalan-persoalan secara jelas. Itu aja. Itu yang pertama ya Pak ya. Iya, Nanti Pak. memberi dampak ya kepada peserta didik mana hal-hal yang sudah baik dan benar, karena memang kalau membaca itu kan sudah ada standar ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, ketika menyampaikan materi dalam aspek tertentu yang membutuhkan dampak terhadap dirinya sebuah kesadaran mendalam, misalnya menyebut HIV, AIDS, itu bukan hanya diucapkan lewat lalu Bapak lewatkan begitu saja, itu hanya cenderung formalitas, kemudian hanya lewat, tidak menjadi satu klik di dalam diri peserta didik bahwa hal itu harus dihindarkan. Jadi saya belum merasakan bahwa dampak dari pembahasan Bapak ketika menyebut istilah itu bukan sesuatu yang ngeri, bukan sesuatu yang harus dihindarkan, tetapi sekedar bahwa itu haram, itu dilarang, tapi itu sekedar lewat saja. Nah, mungkin dalam hal-hal tertentu, materi tertentu, Bapak harus mampu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, sehingga timbul kesadaran di peserta didik. Oh, itu yang begitu berarti harus saya betul-betul jauhi, harus betul-betul saya hindari, gitu Pak, gitu ya. Nah itu yang belum, karena masih datar, sekedar disebut. Jadi guru itu bukan sekedar menyampaikan istilah lalu lewat di dalam ingatan peserta didik, tapi merasuk ke dalam perasaan jiwa peserta didik itu, bahwa istilah tersebut itu menjadi sesuatu yang ternyata betul-betul harus dia hindarkan. Nah, seperti misalnya bagaimana kondisi HIV secara sesuatu yang bisa Bapak gambarkan, dijelaskan, menyebabkan orang tersiksa atau dihindari, kemudian menderita, kemudian masa depan yang hilang begitu karena gara-gara itu. Nah, kan itu ada kesadaran di situ. Nah, setelah itu dibangun sisi positif. Nah, sisi positif apa yang harus dilakukan ya oleh peserta didik dalam menghadapi supaya itu terhindar. Apa yang harus dilakukan? Nah, itulah yang saya merasa kurang mendalam aja di Bapak dalam menyampaikan itu gitu. Nah, sehingga karena materi-materi tertentu perlu Bapak tuntaskan sampai ada timbul kesadaran, sehingga memilih diksi kalimat, contoh, perumpamaan, kemudian sampai menggambarkan situasi masa depan. Nah, itu Bapak coba ramu
ya dalam materi-materi tertentu untuk bisa lebih dalam lagi timbul pada suatu kesadaran. Itu harus jadi target gitu. Jadi guru harus punya target dampak dari materi yang disampaikan itu. Gitu. Ya, itu aja catatan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Terima Prof kasih, Prof. masukannya terhadap Pak Jumairi. Sedikit saya menambahkan Pak Jumairi, secara umum sudah baik, tapi ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi catatan selain yang disampaikan Pak Prof tadi yang menjadi masukan dari Pak Jumairi. Selanjutnya, yang pertama tentu yang juga harus kita perhatikan pada saat kita menayangkan presentasi, maka buatlah presentasi itu tidak terlalu ribet. Jadi PPT itu singkat-singkat saja, nanti kita jelaskan. Jadi tidak perlu dijelaskan materi hari ini adalah ini, ya, tidak. Tapi kita desain semenarik mungkin, sesimpel mungkin, tapi bisa sampai kepada tujuan yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul yang disampaikan Pak Prof tadi, memang pembelajaran itu harus sampai ke intinya. Makanya eh, Pak Prof Abdul Mukti menyampaikan bahwa esensi dari deep learning yang beliau inisiasi itu adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran itu meaningful. Jadi secara mendalam, jadi tidak setengah-setengah. Nah, seperti Pak Prof sampaikan tadi. Jadi harus kita tuntaskan permasalahannya. Misalnya istilah-istilah yang disampaikan tadi itu. Kemudian yang ketiga, karena Pak Jumaidi mengambil metode PBL, tentu harus dipahami step by step PBL itu. Misalkan bagaimana define of problem, misalnya menentukan masalah seperti apa, kemudian solution kriterianya seperti apa, solution research-nya seperti apa, pick up solution-nya seperti apa, sehingga benar-benar pada saat Pak Jumari mengambil metode PBL itu bisa mengenal. Dan satu lagi, usahakan kita pembelajaran itu student center. Artinya apa? Bahwa pembelajaran itu kita banyak melibatkan siswa, tidak semata-mata kita yang menjelaskan. Tadi sedikit saya melihat lebih kepada teacher center. Jadi Pak Jumali menjelaskan, tapi tidak ada respon dari siswanya. Misalkan kita pantik aja, anak-anak tahu tidak apa itu zina. Nah, jadi kita pantik pemahaman siswa itu sehingga pembelajaran itu menyenangkan. Jadi tidak dikuasai oleh gurunya, masih terlihat teacher centernya. Nah, semoga ke depan bisa jadi perbaikan bagaimana kita benar-benar metode yang kita pilih itu bisa kita aplikasikan dan benar-benar pembelajaran itu student center, subjeknya itu siswa. Nah, kita pinter-pinter menyampaikan. Misalkan kita memberikan empowerment, memberikan penguatan. Seperti tadi Pak Prof menyampaikan, ada siswa kita yang baca, kita kuatkan lagi, kita bacakan lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Jumaidi atas presentasinya. Kita lanjut se Bu Isma. Halo Bu Isma, sudah siap Bu? Eh, sebelum Pak Mirhan, Ya, silakan Pak. sebelum mulai, saya mohon maaf ini sudah boarding. Mm-mm.